kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan landasan hukum pembuatan perundang-undangan, penyusunan prolegnas, dan proses penyiapan dari pemerintah, DPR, dan DPD. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Poundak. Saya Shalomeka Sumolang. Saya Tamariska Purayo. Saya Paula Tapi. Baiklah, pada saat ini kami akan masuk dalam materi kami yang pertama, yaitu Saya akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu legitimasi konstitusional. Menurut Hasnatabaya, pembentukan peraturan harus mendapat legitimasi dari Undang-Undang Dasar 1945 melalui dua dasar, landasan formal konstitusional dan landasan material konstitusional. Yang kedua yaitu landasan formal konstitusional merupakan dasar prosedural pembentukan peraturan. Pasal-pasal Undang Dasar 1945 terkait yang pertama Undang-Undang Dasar pasal 3 dan pasal 37, Undang-Undang pasal 5 ayat 1, ayat 20, ayat 21 dan ayat 22. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, aturan tentang dasar hukum dicantumkan dalam lampiran kedua huruf B4 dan juga butir 29 sampai butir 39. Keempat, landasan materi konstitusional menunjukkan bahwa peraturan adalah penyebaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Juga dicantumkan dalam bagian mengingat dan sesuai dengan materi muatan peraturan yang dibentuk. Berikut definisi pembentukan peraturan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Berikut 5 tahapan pembentukan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan. Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Kedua, B. Perubahan inisiatif undang-undang. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dominan dalam inisiatif undang-undang. Setelah amandemen, kewenangan inisiatif beralih ke DPR. C. Dasar penyusunan prolegnas. Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang lain, RPJP Nasional, RKP dan Renstra DPR, ketetapan MPR, Sistem Perancangan Pembangunan Nasional, RPJM, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. D. Isi prolegnas. Memuat informasi tentang RUU seperti pertama, judul RUU, kedua, materi yang diatur, ketiga, keterkaitan dengan peraturan lainnya, keempat, konsepsi RUU, latar belakang, tujuan, saran, arah pengaturan. Dituangkan dalam naskah akademik. E. Koordinasi penyusunan. DPR melalui alat kelengkapan bidang legislatif. Pemerintah melalui materi hukum dan HAM. Prolegnas disusun dan ditetapkan untuk pertama, jangka menengah 5 tahun, kedua, tahunan, dievaluasi dan ditetapkan setiap tahun. F. Prosedur penyusunan. DPR mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat. Tata cara diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1, 2, 3 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Penetapan prolegnas. Hasil penyusunan DPR dan pemerintah disepakati bersama. Ditentukan dalam rapat paripurna DPR melalui keputusan DPR. Memuat juga daftar terbuka. Pengesahan perjanjian internasional, putusan MK, APBN, pembentukan pemekaran penggabungan daerah.
dan Perpu. Berikut juga ada rencana undang-undang di luar prolegnas. Rencana undang-undang di luar prolegnas dapat diajukan dalam kondisi yang pertama, keadaan luar biasa, konflik atau bencana. Dan yang kedua, keadaan tertentu yang mendesak atau urgensi nasional. Dan itu harus disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Hukum. Berikut C. Proses penyusunan undang-undang dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, sumber inisiatif rencana undang-undang. Rencana undang-undang dapat berasal dari pemerintah atau presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan inisiatif dari pihak lain tetap harus melalui salah satu dari ketiga lembaga di atas. Efektifnya, inisiatif hanya melalui presiden atau DPR. Berikut rencana undang-undang dari pemerintah. Yang pertama, tahapan terdiri dari persiapan, teknik penyusunan, perumusan, atau perancangan. Dan yang kedua, melibatkan kementerian teknis atau non-kementerian, penyusunan naskah akademik, dan konsep rencana undang-undang, permohonan prakarsa ke presiden, dibentuk panitia perancangan rencana undang-undang. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana proses penyiapan undang-undang dari DPR, DPD, dan Presiden. RU yang berasal dari Presiden maupun dari DPR ataupun dari DPD yang diajukan ke DPR harus melalui prolegnas. Undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa rancangan undang-undang dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD ke pimpinan DPR dengan disertainya dan naskah akademik. Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan dari undang-undang tersebut. Dan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Kemudian menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden menunjukkan materi yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Terhitung sejak surat Presiden diterima untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR. Menteri atau pimpinan lembaga pemarkasa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dengan jumlah yang diperlukan. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan undang yang disampaikan oleh DPR dan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden menunjukkan materi yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Terhitung sejak surat
Presiden diterima untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR. Menteri atau pimpinan lembaga pemarkasa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dengan jumlah yang diperlukan. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan undang yang disampaikan oleh DPR dan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Kemudian terkait dengan penyusunan undang-undang yang berasal dari DPR dan DPD, lebih rinci diatur dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang tata cara penarikan rancangan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik kecuali APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kesimpulannya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu landasan formal dan material konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang 1945. Setiap jenis peraturan memiliki dasar pasal tersendiri yang dicantumkan dalam bagian mengingat. Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukan peraturan meliputi 5 tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Kemudian, prolegnas adalah perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara sistematis oleh DPR dan pemerintah. Prolegnas mencakup program kerja jangka menengah dan tahunan berdasarkan ketentuan konstitusi, rencana pembangunan, serta aspirasi masyarakat. Penyusunan diatur dalam peraturan DPR dan peraturan Presiden dan dapat memuat rancangan undang-undang di luar prolegnas dalam keadaan tertentu. Penyusunan rancangan undang-undang RUU dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. RUU dari Presiden disiapkan oleh kementerian terkait melalui tahapan perencanaan, penyusunan, naskah akademik, dan pembentukan panitia perancangan. RUU dari DPR dan DPD juga memerlukan naskah akademik, kecuali untuk kasus tertentu, dan harus melalui proses harmonisasi dan alat kelengkapan DPR. DPD hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang dalam bidang tertentu sesuai dengan pasal 22D UUD 1945. Seluruh rancangan undang-undang disusun berdasarkan prolegnas dan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari materi yang kami bahas. Terima kasih.